Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrianti Juhraini. Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Di sini saya mewakilkan kelompok 7 mata kuliah entrepreneur, yaitu yang beranggotakan Neti Meliasari, Nur Faiza, dan Yayang Mega Putriana. Baik, jadi di sini kita diberikan tugas oleh dosen kita, mata kuliah entrepreneur. Kita dikasih tugas mengenai untuk membuat BMC atau bisa dibilang bisnis modal kanvas. Jadi kita sekelompok ingin membuat cookies. Kenapa kita buat cookies? Padahal cookies kan kue-kue manis atau dessert-dessert seperti itu kan udah banyak banget yang jual. Karena kita tahu sekarang lagi modern banget, lagi booming banget, dan banyak banget remaja-remaja yang meminatinya. Jadi kita memilih cookies untuk menjadi produk kita, dan insya Allah kita mempunyai rasa yang lebih unggul dari cookies yang lainnya dan mempunyai ciri khas tertentu dari cookies yang kita buat. Baik, jadi saya ingin langsung aja menjelaskan BMC yang telah kita buat ya. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu ada customer segment. Customer segment itu target pasar kita. Target pasar kita itu semua kalangan, semua bisa mengkonsumsi, anak-anak, remaja, dewasa maupun lansia. Kenapa sampai anak-anak, sampai lansia itu bisa mengkonsumsi? Karena produk-produk yang kita buat itu ya berkualitas, bahan-bahan yang kita buat juga berkualitas, karena kita langsung terjun sendiri untuk memilih bahan-bahan yang berkualitas dan yang baik, yang bisa dikonsumsi oleh semua kalangan. Nah, kita lanjut ya, yang kedua itu ada value proposition. Jadi value proposition itu adalah solusi kita untuk membuat produk ini, produk cookies ini. Yang pertama itu ada varian unik. Jadi kita memang sekelompok membuat beberapa varian agar teman-teman yang mengkonsumsi nggak bosan, ngerasainnya itu aja. Nah, di sini saya udah ada contoh produknya seperti ini. Ini packagingnya kardus ya. Terus di sini ada stiker, ada namanya nih. Jadi kita ada 5 varian rasa. Yaitu yang pertama ada red velvet, ini isinya cream cheese. Lalu yang kedua ini ada signature chocolate. Ini rasa original, ini juga dalamnya coklat. Nah, di sini ada s'mores chocolate. S'mores coklat ini dia dalamnya coklat, tapi ini dikasih varian marshmallow. Lalu di sini yang keempat ada Nutella coklat. Nah, yang terakhir ini ada double coklat. Baik, tadi kan solusi pertama udah ya, varian unik. Tadi juga saya udah ngasih contohnya seperti apa. Tadi juga udah saya sebutin rasa-rasanya seperti apa dan bentuknya juga seperti apa. Nah, sekarang saya lanjut lagi solusi yang kedua, yaitu harga yang terjangkau. Jadi kita akan memberikan harga yang terbaik dan terjangkau sesuai dengan rasanya. Lalu yang ketiga, rasa-rasa yang udah kita buat ini pasti rasa-rasanya berkualitas, pasti beda sama cookies-cookies yang orang lain jual, karena pasti kita punya cookies ini, kita punya ciri khas yang berbeda. Jadi ketika orang mau makan cookies pasti ingatnya donat. Lalu selanjutnya ada, nah karena kan kita kan insya Allah kita mau buka cabang, kita mau buka toko, kita mau naruh cookies ini di tempat-tempat coffee shop mungkin. Jadi kita mungkin akan membuat tempat yang instagramable gitu loh. Maksudnya kayak biar anak-anak muda sekarang tuh kayak mau nongkrong, kayak bakal tertarik sama kue kita, sama tempat toko kita. Jadi yang ketiga itu ada channels. Jadi kita akan mempromosikan produk kita ini lewat sosial media, lewat Twitter, Instagram, WA, Line, Facebook, dan lain-lainnya, untuk orang-orang bisa mengetahui info selanjutnya atau produk-produk baru atau rasa-rasa baru yang telah kita buat. Lalu ada, kita juga buat brosur. Kita juga bakal open reseller untuk teman-teman yang mau menjualnya lagi. Lalu yang terakhir kita akan buat, yang tadi saya bilang, kita akan buat cabang.
Di sini saya akan melanjutkan bisnis model kanvas kita. Selanjutnya itu ada customer relationship, di mana cara organisasi ini menjalankan ikatan dengan pelanggannya. Nah, cara kita itu yang pertama itu dengan menggunakan tester. Tester ini untuk mengenalkan masyarakat kepada produk .NET kita nih yang akan kita launching, dan untuk mengetahui respon masyarakat terhadap produk .NET kita. Lalu yang kedua itu ada buy one get one, di mana mempromosikan .NET kita itu dengan memberikan tambahan produk, dan di mana konsumen itu akan merasakan senang karena mendapatkan value tambahan. Lalu yang ketiga itu ada promosi setiap hari Jumat, di mana membeli 2 varian itu free 1. Lalu yang keempat itu ada pembelian minimal 4 itu menggunakan kardus. Nah, di mana kardus ini itu kita akan membuat semenarik mungkin gitu. Lalu ada revenue stream, di mana aliran pendapatan yang masuk ke perusahaan kita dengan cara yang pertama itu penjualan produk .NET ini kepada reseller, terus penjualan produk .NET kita ini kepada konsumen akhir, dan yang ketiga itu penjualan minuman. Selanjutnya ada key activities. Di sini ada 5. Pertama, pemilihan bahan. Kedua, pengolahan. Ketiga, pengemasan. Keempat, packaging. Dan kelima, pemasaran. 5 ini semua kita lakukan untuk menghasilkan value proposition yang kami tawarkan, seperti varian unik, rasa yang berkualitas, dan halal 100%. Selanjutnya ada key resort. Di sini kita punya 4. Yang pertama, sumber daya manusia. Kedua, alat produksi. Yang ketiga, lahan dan toko. Dan yang keempat, alat komunikasi. 4 hal yang kita punya ini agar key aktivitas bisa dijalankan dan value proposition bisa diberikan pada customer. Selanjutnya ada key partners. Apa itu key partners? Yaitu bentuk kerjasama antara pihak kami dengan perusahaan lain. Yang pertama, kita bekerja sama dengan PT Bogasari karena kita membutuhkan tepung yang berkualitas. Yang kedua, kita bekerja sama dengan PT Kayasan Unggul agar kita mendapatkan topping-topping yang enak, unik, dan murah. Yang ketiga, kita bekerja sama dengan PT Tetra Pak agar produk kita dikemas dengan baik, rapi, dan tentunya menarik. Yang terakhir, kita bekerja sama dengan Grab atau Gojek. Dan yang terakhir ada cost structure. Cost structure yaitu biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Yang pertama ada biaya bahan dan alat, yang kedua biaya sumber daya manusia, yang ketiga biaya perawatan alat produksi, dan yang keempat ada biaya marketing. Nah, jadi kan tadi kita udah ngejelasin ya bisnis model kanvas kita. Jadi semoga teman-teman yang nonton ini juga bermanfaat. Kita juga semoga bisnisnya terrealisasikan dan semoga lancar-lancar aja bisnisnya. Semoga teman-teman juga yang nonton bisa berbisnis dengan baik, dengan lancar. Mohon maaf jika ada salah kata atau penyusunan apapun. Billahi fisabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.